Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Haq Febrian Syahrir Mahmudin dari kelas Informatika 1. Saya di sini akan mempresentasikan pembahasan saya tentang sistem operasi pada komputer. Sistem operasi yaitu eh, sebuah perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras dan dapat memberikan kemudahan pada user untuk mengontrol program aplikasi. Nah, dari si penjelasan tentang pengertian sistem operasi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi si sistem operasi tersebut adalah sebagai penghubung antara user dengan perangkat keras dan perangkat keras dengan program komputer. Yang kalau misalkan simpelkannya yaitu penghubung antara user untuk mengontrol program komputer atau program aplikasi yang ada pada komputer tersebut. Nah, tujuannya pun sama seperti itu. Sistem operasi ini untuk menjadi perangkat penghubung antara si user dengan program aplikasi yang ada pada komputer tersebut. Nah, yang kedua yaitu tentang cara kerja sistem operasi. Sistem operasi akan dimuat dalam komputer menggunakan program, di mana proses booting ini dilakukan saat menyalakan PC atau device lain. Selain itu, OS bertugas untuk mengatur dan mengelola setiap program aplikasi pada perangkat yang Anda gunakan. Nah, jadi cara kerja sistem operasi ini pada saat mulainya bekerja sistem operasi ini yaitu pada saat si PC atau si laptop tersebut dinyalakan. Nah, dimulai dari sana sistem operasi akan berjalan. Nah, sistem operasi tersebut akan mengatur dan mengelola setiap program aplikasi yang ada yang akan kita gunakan pada komputer tersebut. Nah, lalu yang seterusnya itu aplikasi tersebut akan membuat permintaan kepada API atau Application Programming Interface agar user tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam software yang sedang digunakan. Nah, tugas dari sebuah OS ini akan mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tentu saja untuk mempermudah proses user dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Nah, jadi maksudnya ketika si sistem operasi itu sudah berjalan, nah si sistem operasi tersebut akan apa ya membuat permintaan kepada si API Application Programming Interface agar si user itu tidak perlu mengetahui bagaimana ketika misalnya user akan membuka uh, suatu aplikasi Mozilla Firefox misalnya. Nah, si cara cara untuk membuka perintah-perintah untuk membuka Mozilla tersebut, nah, itu tidak akan ditampilkan pada layar komputer tersebut karena itu akan akan berada pada belakang atau dalam apa ya proses kerja pada si sistem operasi tersebut. Nah, tugasnya ya tadi mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan oleh user. Misalnya kayak tadi si user akan membuka Mozilla Firefox. Nah, dalam si user itu pasti akan memberikan instruksi dengan cara mengklik icon Mozilla Firefox. Nah, sistem aplikasi akan menjalankan instruksi tersebut eh, dan akan membuka jendela Mozilla Firefox tersebut. Nah, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tentu saja mempermudah. Nah, karena dengan adanya sistem operasi ini dapat mempermudah user untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer tersebut. Dan selain permudah juga dapat
menggunakan si aplikasi tersebut dengan efektif dan efisien. Komponen sistem operasi. Nah, untuk komponen sistem operasi, komponen utamanya itu ada 3, yaitu file, kernel, dan user interface. File di sini merupakan file bawaan yang terbentuk ketika sistem operasi diinstal pada komputer tersebut. Nah, di sana ketika berhasil menginstal sistem operasi tersebut, maka akan secara otomatis file-file akan terbuat secara otomatis pada drive si bagian sistem operasi tersebut. Yang kedua yaitu kernel. Kernel itu eh, yang bertugas melayani, jadi yang tadi yang ketika si user mengklik, nah memberikan perintah, nah yang akan melayani itu bagian kernelnya. Nah, agar ketika si user membuat instruksi untuk membukakan satu program, si program yang dibuka itu tidak program yang lain, tetapi program yang diinginkan si user tersebut. Yang ketiga, komponen yang terakhir pada sistem komputer adalah user interface. Jadi eh, sistem operasi ini mempunyai antarmuka yang dapat dijadikan interaksi antara pengguna atau si user dengan komputer gitu. Uh, untuk kategori yang selanjutnya yaitu kategori OS atau sistem operasi. Nah, untuk dalam kategori ini ada 4 kategori, yaitu single user, single tasking, atau artinya itu satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user, dan user tersebut hanya bisa membuka satu program dalam komputer tersebut. Nah, jadi ketika si user membuka program pada komputer tersebut, hanya bisa satu program saja yang dibuka. Jadi tidak bisa membuka program lain ke dalam waktu bersamaan. Nah, yang kedua yaitu multi-user single tasking. Nah, yang ini komputernya itu bisa diakses atau bisa digunakan oleh banyak user, tetapi sama si programnya itu masih hanya bisa satu program yang dibuka, meskipun berbeda-beda user, tetapi ketika user tersebut akan membuka program, hanya satu program yang bisa dibuka oleh dia dalam satu waktu. Yang ketiga yaitu single user multitasking. Nah, untuk yang ini eh, yaitu satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user saja, tetapi ketika user tersebut akan membuka program, nah program tersebut bisa dibuka secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, untuk yang keempat yaitu multi user dan multitasking. Nah, untuk kategori yang ini eh, untuk kategori ini yaitu si satu komputer bisa diakses oleh beberapa user, dan si user tersebut juga bisa membuka banyak program dalam satu waktu secara bersamaan. Ini kategori dari sistem operasi. Untuk contoh-contohnya, untuk single user, untuk contohnya, contoh-contoh dari yang tadi yaitu single user, ini hanya beberapa contoh yang saya tampilkan, hanya beberapa contoh karena eh, banyak sekali contoh-contoh dari berbagai kategori tersebut. Yang pertama single user, single tasking, yaitu ada pada DOS, disk operating system, ada pada Microsoft DOS, ada juga pada personal komputer DOS. Terus yang kedua multi user, single tasking, ada pada Novell, NetWare. Yang ketiga single user, multitasking, ada pada Unix dan Linux. Yang ke yang keempat
ada multi-user, multitasking, yaitu contohnya pada Windows, macOS, Linux, dan Linux. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem operasi berdasarkan interface-nya. Berdasarkan interface, sistem operasi dibagi dua, yaitu GUI sama CLI. Nah, untuk GUI ini yaitu Graphical User Interface, si sistem operasi ini banyak lebih menekankan pada segi grafis dan visualnya. Jadi pada interface sistem operasi GUI ini banyak kita bisa disuguhkan banyak gambar-gambar, icon-icon yang membuat si user menjadi menarik lah. Nah, sedangkan untuk CLI yaitu Command Line Interface itu lebih menonjolkan kepada perintah-perintah berbasis teks dan ya untuk gambar-gambar tidak ada, jadi semuanya teks dan sintaks-sintaks perintah. Nah, untuk contoh sistem operasi GUI yaitu pada Microsoft Windows. Nah, di sini tadi yang saya sebutkan banyak ada gambar-gambar, ada icon-icon yang membuat user itu tidak merasa jenuh ketika menggunakan sistem operasi tersebut. Terus ada pada macOS, terus pada Linux. Nah, sebenarnya pada Linux juga ada yang berbasis CLI-nya. Nah, ada dua macam, yaitu ada yang berbasis GUI sama berbasis CLI. Nah, ini salah satu contoh dari Linux, OS Linux yang berbasis GUI. Nah, untuk contoh sistem operasi berbasis CLI yaitu Linux Ubuntu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, pada sistem operasi CLI ini hanya menyajikan sintak-sintak perintah-perintah yang hanya tulisan-tulisan semuanya. Jadi kalau misalkan kita pengguna GUI pasti tidak akan pasti jenuh lah ketika kita menggunakan sistem operasi yang berbasis CLI. Contoh lain yaitu pada DOS. Nah, jadi kesimpulannya sistem operasi itu adalah sebagai penghubung antara user dalam mengontrol program aplikasi yang ada pada komputer tersebut. Mungkin seperti itu. Sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pembahasan dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.